Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiarti dari kelas 29C. Selamat mengikuti. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang, bunyi, dan cahaya. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang bisa diamati dengan mudah. Contohnya, gelombang air laut akibat hembusan angin. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun demikian, medium merambat, gelombang tidak ikut pindah. Macam-macam gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. 2. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. B. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali, cahaya, sel mix, sekunder, dan sebagainya. Berikut ini merupakan contoh gelombang transversal pada tali. Dua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ciri gelombang ini adalah memiliki rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, Vegas, Semish primer. Berikut contoh gelombang longitudinal pada Pegas. C. Berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang yang berjalan dan stasioner. 1. Gelombang yang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. 2. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datar dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul.
Besaran-besaran dalam gelombang. Ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. 3. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N bagi T. Keterangan: F sama dengan frekuensi gelombang, N sama dengan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T sama dengan waktu tempuh gelombang. 4. Periode gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali perputaran. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan N per T atau T sama dengan I per F. F sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan periode, N sama dengan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T sama dengan waktu tempuh gelombang. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan periode, F sama dengan cepat rambat gelombang, dan X sama dengan panjang gelombang. Pembias 1. Pembiasan atau refraksi. Pembiasan merupakan peristiwa membelokkan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Dua, difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbal atau garis gelap dan terang pada layar. Contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat kamu berada di gang sempit, kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. 3. Refleksi atau pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Adapun pernyataan hukum pemantulan adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan sudut datang dan sudut pantul adalah sama. 2. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. 4. Dispersi. Pernahkah kamu melihat pelangi? Peristiwa yang terjadi pada pembentukan pelangi adalah dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polykromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, hijau, biru, nila, dan ungu. Berikut ini contoh ilustrasinya. 5. Interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren, amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap.
interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif, menguatkan, dan destruktif, melemahkan. Ilustrasi keduanya bisa lihat di gambar berikut. 6. Efek Doppler. Efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Secara otomatis, efek Doppler dirumuskan sebagai berikut. 7. Polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Gelombang polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Perhatikan contoh polarisasi berikut. Bunyi. Pernahkah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul bunyi? Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja, apa yang kamu dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk tergian di dekat telinga kita, apa yang terdengar? Kamu pasti mendengar bunyi atau suara. Artinya, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. Ternyata, bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Berikut ini beberapa sifat bunyi. 1. Bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik pada cair atau gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. 2. Bunyi dapat dibiaskan. Pasti kamu pernah mendengar suara petir. Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada siang hari. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu gelombang transversal dan elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 400 nm sampai 600 nm. Sifat-sifat cahaya. 1. Merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Untuk membuktikannya, cobalah kamu nyalakan senter. Jika kamu perhatikan, bekas cahaya dari senter akan berbentuk garis lurus. Nah, sifat cahaya inilah yang biasanya dimanfaatkan pada sinar laser. 2. Mampu menembus benda bening. Benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya. Cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya, artinya tidak ada yang dipantulkan. 3. Mengalami pemantulan atau refleksi. Saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, atau besi, cahaya tidak akan diteruskan, melainkan dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, permukaan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan mengalami pembiasan atau refraksi.
Pernahkah kamu melihat pensil yang seolah-olah patah saat sebagian dicelupkan ke dalam air? Terlihat kan jika pensil seolah-olah patah. Pada kondisi sebenarnya, pensil tidak patah. Mengapa demikian? Hal itu karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Seperti kamu ketahui bahwa air dan udara memiliki indeks bias yang berbeda. Lima, mengalami penguraian dispersi. Siapa sih yang tidak suka melihat pelangi? Fenomena langit yang sangat indah itu tidak setiap sewaktu bisa kita lihat. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena terbentuknya pelangi tidak lepas dari siwa-siwa cahaya yang disebut dispersi. Kamu juga bisa membuat pelangi dengan memanfaatkan sifat tersebut. 6. Mengalami pelenturan difraksi. Difraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya saat dilewatkan pada celah sempit. Cahaya yang terdifraksi akan membentuk daerah gelap dan terang. 7. Memiliki energi. Saat kamu berjemur di terik matahari dalam waktu yang cukup lama, apa yang kamu rasakan? Tentu kulit terasa panas kan? Panas atau kalor yang diterima oleh kulit menunjukkan bahwa cahaya memiliki energi berupa energi kalor. 8. Mampu merambat tanpa medium. Biasanya gelombang bisa merambat jika ada medium. Contohnya gelombang tali yang merambat karena adanya udara. Lalu bagaimana dengan cahaya? Hal yang cukup spesial bagi cahaya adalah mampu merambat di ruang hampa sekalipun. Cahaya matahari yang sampai ke bumi. 9. Bersifat dualisme. Cahaya bersifat dualisme, artinya bisa disebut sebagai gelombang maupun partikel. Mengapa demikian? Cahaya bisa disebut sebagai gelombang karena memiliki panjang gelombang. Meski demikian, seorang ilmuwan asal Amerika, Arthur Koestopf, menemukan bahwa cahaya tersusun atas partikel. Hal itu dibuktikan dengan tumbuhan antara partikel penyusun cahaya dengan elektron. 10. Pancarkan dalam bentuk radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang dan radiasi merupakan 10 dipancarkan dalam bentuk radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau kalor. Tak heran, kamu akan merasa panas saat bersentuhan dengan cahaya, baik cahaya matahari, lampu, laser berdaya tinggi, dan sebagainya. Adanya radiasi ini seolah membuktikan bahwa cahaya memiliki energi dalam bentuk panas. Cahaya, bunyi.